Setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Halo sahabat Monsinyur Gabriel Mane, jumpa lagi di program SMGM Channel, yaitu Cerita Iman. Cerita Iman selalu memberikan semangat untuk kita semua agar kita termotivasi untuk membagikan pengalaman atau sharing iman kita dalam melayani sesama dengan sepenuh hati. Nah, cerita iman kita kali ini akan dibawakan oleh sahabat Sofi dari SMGM Cabang Larantuka. Sebelum kita memulai sharing iman kita, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak memulai cerita iman, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam cerita iman yang dibawakan oleh sahabat Sofi. Bawa kami mengerti firman-Mu dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Amin. Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo semua, jumpa lagi dalam Cerita Iman SMGM edisi Rabu 23 Februari 2022. Cerita Iman SMGM kali ini bersama saya sahabat Sofi dari SMGM Larantuka. Saya akan mengisahkan pengalaman iman pribadi saya mengalami kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan saya. Kali ini saya akan berbagi satu ayat emas, ayat pilihan, yaitu Lukas bab 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat ini saya alami dan saya rasakan dalam satu doa dan pergumulan saya ketika itu bulan September tahun 2000, saya hamil anak saya yang ketiga. Saya novena khusus agar anak ini kalau boleh Tuhan kasih anak perempuan, karena dua kakaknya yang lain itu laki-laki. Dan sejak awal itu memang saya berniat untuk benar-benar saya minta dan novena khusus kepada Bunda Maria supaya kali ini anak saya dikasih anak perempuan. Dan saya ambil tempat khusus untuk novena itu di Gua Maria Wiri. Hampir setiap minggu saya ke sana, dan satu ketika saya ajak anak saya yang pertama ikut dengan saya ke sana. Dalam perjalanan kami ke Gua Maria, anak saya ini bertanya, "Mama, kenapa terus datang ke sini untuk berdoa? Kenapa tidak di gereja atau di kepela lain seperti itu?" Terus saya bilang ke dia, di sini Mama pilih di sini karena tempatnya sepi dan tenang untuk kita bisa berdoa dengan tenang. Lalu dia kejar lagi, "Kenapa Mama minta apa dalam doa ini?" Terus saya bilang dia jujur, "Mama minta supaya adik ini adik Nona," saya bilang gitu. Dia kejar lagi, "Kalau tidak adik Nona, adik No lagi bagaimana?" Dengan bahasa Larantukanya yang kental, "Adik No lagi bagaimana?" Saya bilang, "Karena Mama yakin, Mama datang ke sini dan dalam satu keyakinan penuh bahwa Tuhan akan membuat itu menjadi satu kenyataan. Mama percaya, yakin sungguh-sungguh. Dan di sini saya melihat anak saya ini pasti dia akan bertanya-tanya dalam hati suatu hari nanti ketika lahir adiknya apakah laki-laki atau perempuan." Dan seiring berjalan waktu saya USG ke rumah sakit. Di sana ada dokternya itu masih satu daerah dan masih keluarga. Ketika di USG itu di layar monitor, saya kurang tahu membaca layar monitor dokter, tapi dia bilang anaknya laki-laki lagi. Dia bilang begitu, "Adek, anaknya laki-laki lagi." Saya bilang, "Tidak, anak saya perempuan." Saya bilang gitu. Tapi dokter bilang,
ini laki-laki lagi, coba lihat ini di layar. Tapi saya tidak terlalu paham membaca layarnya, ini layar monitor dokter itu. Dia bilang anak laki-laki, tapi saya lagi-lagi saya kembali memegang satu ayat emas tadi, Lukas bab 1 ayat 37, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya masih meyakini dalam hati saya dan meyakini bahwa doa saya itu pasti akan terkabul. Dalam novena saya itu juga saya janji kepada Bunda Maria, kalau anak ini lahir perempuan, saya akan kasih nama Maria, kasih nama pelindungnya, santa pelindungnya Maria. Lalu beberapa bulan berikut USG lagi, masih dikatakan lagi sama dokter bahwa anak ini laki-laki. Dan ketika itu saya agak bimbang juga dengan ayat emas tadi, tapi sambil terus saya meyakini diri bahwa tetap percaya. Dan saya tambahkan lagi doa saya kepada Bunda Maria bahwa ini anak laki-laki ini pasti menunggu Bunda, bahwa nanti adiknya lahir itu dari doa mamanya ini, apakah anak laki-laki atau perempuan. Tolong untuk iman anak ini, tolong Bunda Maria kasih anak perempuan sehingga terjawab pertanyaan anak kakaknya ini, bahwa doa mamanya itu dikabulkan oleh Tuhan, dibantu, didoakan oleh Bunda Maria. Lalu waktunya lahir juga pada bulan Maria, tanggal 6 Mei. Anak saya ini lahir sebagai seorang anak perempuan. Dan saya menepati janji saya kepada Bunda Maria, saya kasih nama depannya nama Maria. Dalam perjalanan dia bertumbuh besar menjadi anak yang sehat, kuat, dan saya janji kepada Bunda Maria, saya akan mengantar dia ke sini, ke Gua Maria Weri kalau sudah lahir. Dan saya mengantar dia pertama kali dia usia 8 bulan. Ketika itu dia belum terlalu mengerti dan paham, tetapi saya antar lagi, itu dia sudah umur 2 tahunan, itu dia sudah jalan dan jatuh bangun. Ketika kami masih dari bawah, dari belakang biara PRR Weri, itu belum terlihat arca bundanya, dia masih saya gendong. Tetapi ketika dia sudah lihat itu, dia turun sendiri dari gendongan saya dengan jalan jatuh bangun, tetapi dia mau jalan sendiri. Saya juga agak heran, jalan sendiri sambil tangannya itu karena mendaki, jadi tangannya tuh sampai tekan di tanah. Dia jalan sendiri, jatuh, bangun lagi, jalan lagi dengan semangat. Dia sudah lihat arcanya itu, dia semakin semangat. Lalu sampai di atas, dia terus naik ke atas, saya juga ikut dari belakang. Dan ada satu peristiwa aneh di sini. Itu anak saya minta air yang kami bawa, air aqua gelas. Dia minta saya tusuk, lalu dia minta juga saya jangan lihat. Mama jangan lihat, Epi sendiri bicara dengan Bunda. Saya ketakutan karena posisi Gua Maria itu tinggi dan anak ini masih terlalu kecil untuk saya lepas. Tapi dia bilang jangan lihat dan saya mengiyakan. Saya balik muka saya menghadap ke biara, lalu anak saya sendiri bicara, Mama dia sudah minum, Bunda sudah minum airnya Mak. Terus dia buka lagi ada jajan, dia kasih tawarkan ke Bunda Maria. Katanya lagi, Mama dia sudah makan Mak. Ya, Mama sudah makan ini kuenya, dia bilang gitu. Jadi saya berkaca-kaca, saya menangis, saya ketakutan ketika itu. Tapi saya toleh melirik, agak bersembunyi gitu melirik, tidak apa-apa, hanya anak ini sendiri berbicara agak pelan begitu. Tetapi ini ada satu peristiwa, dia mengalami kehadiran Bunda, langsung komunikasi dengan dia. Umur anak sekecil itu, saya yakin dia tidak berbohong dan dia tidak mengada-ada, tetapi bahwa Bunda Maria benar datang dan menyapa dia, berbicara dengan dia, bahkan minum air yang dia tawarkan dan jajan yang dia kasih. Saya akhirnya berputar dan melihat dia sedang
goyang-goyang arca bunda. Dia minta agar kami bawa pulang ke rumah dulu. Mama kita Epi minta tofa atau apa, dia goyang dengan segala kekuatan. Saya takut juga waktu itu, karena saya takut arca ini kenapa jatuh atau pecah dan sebagainya. Dan saya berusaha membujuk bahwa di rumah juga ada, kita punya sendiri. Jadi di sini Ma Bunda tetap di sini, nanti kita datang lagi ke sini, kita doa lagi ke sini, bujuk dia. Dan akhirnya dia tenang dan kami kembali ke rumah. Dan saya beberapa kali saya bercerita ke keluarga, ke KBG, kalau ada sharing saya menceritakan ini, bahwa di dalam doa itu penuh keyakinan, pasrah, dan Tuhan pasti akan melakukan apa yang kita percayakan, bahwa di dalam Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Ini pengalaman iman pribadi saya berdoa dan saya meyakini bersama Bunda Maria yang selalu bantu mendoakan saya dalam kehidupan pribadi saya, sehingga sampai dengan detik ini kami ada dalam keadaan baik-baik saja. Saya juga akan berbagi sedikit pengalaman awalnya bergabung di dalam SMGM ini. Saya diajak oleh sahabat Ursula, tapi saya cuek dan saya keluar dari grup malah waktu itu karena HP saya RAM-nya kecil dan tidak bisa bergabung. Tapi setelah saya mendengar penjelasan bahwa SMGM itu kerjanya mengunjungi orang sakit, mendoakan dan melayani dengan sukacita, maka saya langsung tertarik, karena selama ini saya sedang mencari bagaimana ada satu komunitas yang bisa membuat iman saya itu semakin nyata dalam perbuatan, yaitu mengunjungi, mendoakan orang sakit dan melayani mereka dengan ada dalam satu komunitas. Dan ketika mendengar penjelasan itu dari sahabat Ursula, saya langsung dengan senang hati mau bergabung. Demikian kisah pengalaman iman pribadi saya mengalami kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup saya. Mari sahabatku semua tetaplah bersaksi dan berbagi pengalaman iman, mengalami kasih dan kemurahan Tuhan di dalam hidup sahabat semua. Sebab dengan berbagi pengalaman iman, mengalami kasih dan kemurahan Tuhan, kita turut mewartakan sukacita Injil. Tetap semangat melayani di dalam SMGM. Saya akhiri sharing pengalaman pribadi saya dengan salam SMGM. Melayani dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Demikianlah cerita iman kita pada hari ini yang dibawakan oleh sahabat Sofi dari SMGM Cabang Larantuka. Sebelum kita mengakhiri video kita hari ini, kita tutup dengan doa penutup. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yang Maha Kuasa, terima kasih atas seluruh penyertaan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga rangkaian acara cerita iman yang dibawakan oleh sahabat Sofi ini dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya. Terima kasih pula telah membimbing kami dengan firman-Mu yang menjadikan petunjuk hidup. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sekian cerita iman kita pada hari ini yang dibawakan oleh sahabat Sofi. Terima kasih untuk sahabat Sofi yang sudah setia membagikan cerita iman kepada kita semua. Semoga cerita iman ini dapat meneguhkan iman kita. Terima kasih juga untuk kita semua yang selalu mendukung seluruh program SMGM Channel. Terus dukung SMGM Channel dengan cara like, komen, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng untuk terus dapat notifikasi video baru SMGM Channel. Sampai jumpa di video berikutnya.
salam sehat, SMGM melayani dengan sepenuh hati. Semangat melayani dengan sepenuh hati. Sahabat orang kecil, sahabat Monsinyur Gabriel